Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Akila Zara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian, pembagian, dan contoh dari tafsir, takwil, dan terjemah, serta apa saja perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Baik, penjelasan pertama yaitu tentang tafsir. Pengertian tafsir. Tafsir secara etimologis berarti penjelasan. Fasara yufasiru, artinya menerangkan atau menjelaskan. Di dalam Al-Quran, kata tafsir hanya satu kali digunakan dalam arti yang sama dengan makna etimologisnya, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 33. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Adapun tafsir secara terminologi yaitu ilmu untuk membahas Al-Quran dengan menggunakan dalil-dalil tertentu agar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan standar kemampuan manusia. Ada istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan tafsir, yaitu ilmu untuk mengetahui Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Dalam tafsir sendiri ada media untuk mendalaminya, yaitu dengan menggunakan ilmu tafsir. Klasifikasi tafsir. Pembahasan mengenai klasifikasi tidak terlepas dari metode yang digunakan mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Muhammad Ali Al-Sabuni menerangkan secara umum metode tafsir yang sering dipakai ulama tafsir ada 3, yaitu tafsir bi al-madsur, tafsir bi al-ra'i, dan tafsir bi al-isyari. Pertama, tafsir bi al-madsur. Pertama, tafsir bi al-madsur berdasarkan Al-Quran. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Kemudian datang penjelasan dari kalimat kecuali yang akan dibacakan kepadamu di dalam ayat lain, yaitu dalam firman Allah yang artinya diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Contoh lain misalnya dalam firman Allah yang artinya demi langit dan yang akan datang pada malam hari. Kemudian, pada ayat berikutnya, pada surah yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafsirkan kalimat yang datang pada malam hari dengan ayat yang artinya yaitu bintang yang cahayanya menembus. Kedua, tafsir bi al-madsur berdasarkan al-hadis. Misalnya ketika Nabi ditanya para sahabat mengenai firman Allah yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat kebingungan dalam memahami maksud kezaliman karena mereka tidak ada yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Setelah diadukan kepada Nabi, maka Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-zulm adalah al-syirk. Kemudian Nabi membacakan ayat yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Tuhan, al-syirk benar-benar kezaliman yang besar. Ketika turun firman Allah yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Seorang sahabat Nabi, Adi bin Hatim, mengambil benang putih dan benang hitam dan melihatnya, tetapi ia tidak dapat membedakannya. Pagi harinya ia mendatangi Nabi dan menanyakan kepadanya. Nabi menjelaskan al-khaytil abyad maksudnya adalah siang dan al-khaytil aswad adalah malam. Ketiga, tafsir bi al-madsur berdasarkan penuturan para sahabat. Pendapat-pendapat sahabat dalam menjelaskan maksud-maksud ayat ini
bahkan mereka mendengar langsung dari mulut Rasulullah SAW, menyaksikan sebab nuzul ayat, suasana mengelilingi turunnya ayat, dan karena mereka mempunyai paham yang sempurna, mempunyai ilmu yang sahih. Perlu kita ketahui bahwa pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran tidaklah sama sebagaimana ada pada kebanyakan orang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwasanya seseorang telah datang kepada beliau dan menanyakan tentang ayat yang artinya bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu. Lalu Ibnu Umar berkata, "Pergilah kepada Ibnu Abbas lalu tanyakan ayat ini, kemudian kembali ke sini untuk mengabariku." Lalu dia pergi kepada Ibnu Abbas dan menanyakannya. Ibnu Abbas berkata bahwa langit itu adalah kesatuan yang mengandung hujan, sedangkan bumi adalah kesatuan yang tidak tumbuh. Lalu kemudian keduanya terpisah disebabkan oleh hujan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu kemudian orang tersebut kembali kepada Abdullah bin Umar dan memberitahukannya. Keempat, tafsir Al-Mansur berdasarkan pendapat para tabi'in. Para tabi'in di dalam memahami Al-Quran, mereka berpegang terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, dan apa yang diriwayatkan sahabat dari Rasulullah SAW, juga apa yang tabi'in riwayatkan dari penafsiran para sahabat, dan apa yang mereka ambil dari ahli kitab dan ijtihad mereka. Para ulama berbeda pendapat mengenai tafsir Al-Quran dengan menggunakan perkataan para tabi'in. Sebagian ulama menyebutnya sebagai tafsir Al-Mansur, namun sebagian ulama lainnya memandang bahwa tafsir tabi'in sebagai tafsir Al-Ra'i. Salah satu contohnya adalah penafsiran Mujahid terhadap surah Al-Baqarah ayat 65. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Frasa jadilah engkau kera yang hina oleh Mujahid tidak diartikan secara fisik bahwa orang berubah wujud menjadi kera, akan tetapi hanya perilakunya. Hal ini disebabkan kalimat tersebut merupakan permisalan yang dipakai oleh Tuhan, seperti halnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, yang artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat kepadanya, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Selanjutnya, tafsir Al-Ra'i. Istilah tafsir Al-Ra'i juga merupakan gabungan dari 3 buah kata, yakni tafsir, bi, dan Al-Ra'i. Secara bahasa, tafsir berarti mengungkapkan atau menyingkap, bi secara leksikal berarti dengan, dan ra'i secara bahasa berarti keyakinan, pengaturan, dan akal. Dari pengertian tadi, maka para pakar ilmu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir Al-Ra'i adalah menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Tafsir Al-Ra'i ialah tafsir yang di dalam menjelaskan maknanya, mufasir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada ra'i semata. Tafsir Al-Ra'i diklasifikasikan menjadi 2, yaitu tafsir Al-Ra'i Al-Mazmum yang tercela dan tafsir Al-Ra'i Al-Mahmud yang terpuji. 1. Tafsir Al-Ra'i Al-Mahmud yang terpuji. Contoh tafsir Mahmud dalam menafsirkan kata Al-Qalam. Kata Al-Qalam oleh para mufasir klasik salaf bahkan mufasir kontemporer khalaf sekalipun umum diartikan dengan pena. Penafsiran demikian tentu saja tidak salah mengingat alat tulis yang paling tua usianya yang dikenal manusia adalah pena. Tapi untuk penafsiran kata qalamun atau al-qalam dengan alat-alat tulis yang lain seperti pensil, pulpen, spidol, mesin tik, mesin stensil, dan komputer pada zaman sekarang, agaknya juga tidak bisa disalahkan mengingat arti asal dari kata qalamun seperti dapat dilihat dalam berbagai kamus adalah alat yang digunakan untuk menulis, dan kita tahu bahwa alat-alat tulis itu sendiri banyak jenisnya mulai dari pena, grip, pensil, pulpen, dan lain-lain, hingga kepada mesin tik, mesin stensil, dan komputer. 2. Tafsir Al-Ra'i Al-Mazmum yang tercela. Ayat Al-Quran yang jika ditafsirkan oleh orang yang bodoh akan menjadi rusak maksudnya. Misalnya, dalam surah Al-Isra ayat 72 yang artinya, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta.
Ia menetapkan bahwa setiap orang yang buta, akma, adalah celaka dan rugi serta akan masuk neraka jahanam. Padahal dimaksud dengan buta di sini bukan mata, tetapi buta hati berdasarkan alasan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati dalam dada. Selanjutnya, tafsir bil-isyarah. Tafsir bil isyarah atau tafsirul isyari adalah takwil Al-Quran yang berbeda dengan lahirnya lafal atau ayat. Karena isyarat-isyarat yang sangat rahasia yang hanya diketahui oleh sebagian ulul ilmi yang telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilhamnya. Atau dengan kata lain, dalam tafsirul isyari seorang mufasir akan melihat makna lain selain makna zohir yang terkandung dalam Al-Quran. Namun makna lain itu tidak tampak oleh setiap orang kecuali orang-orang yang telah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bentuk penafsiran secara isyari antara lain adalah pada ayat yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Yang mempunyai makna zahir adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina, tetapi dalam tafsir isyari diberi makna dengan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniyah. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu takwil. Pengertian takwil. Takwil secara etimologi berasal dari kata al-awul yang berarti kembali, sehingga seolah-olah para mufasir mengembalikan ayat pada makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa pengertian takwil muradif dengan pengertian tafsir dalam kebanyakan maknanya, yaitu menerangkan dan juga berarti menjelaskan sesuatu. Pengertian takwil secara terminologi adalah 1. Menurut ulama salaf, menafsirkan dan menjelaskan makna suatu ungkapan baik yang bersesuaian dengan makna ataupun bertentangan. 2. Menurut khalaf, mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang rajih kepada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. 3. Pengertian takwil menurut istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung oleh lafaz itu. Jadi, takwil adalah pengertian-pengertian yang samar, yang tersirat, yang diistinbatkan dari ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan renungan dan pemikiran dan merupakan processing membuka tabir atau makna yang terkandung di dalamnya. Bentuk-bentuk takwil. Pertama, mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum kepada makna yang khusus. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang menerangkan bahwa wanita yang ditalang oleh suaminya harus menjalani iddah atau masa tunggu selama 3 kali masa haid atau masa suci. Ayat ini berlaku umum baik istri yang sudah digauli maupun belum, haid, menopause, atau dalam kondisi hamil. Kemudian, ayat ini ditasihkan dengan ayat yang lain. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 49 yang menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki iddah atau masa tunggu. Kedua, mengalihkan lafaz dari maknanya mutlak kepada yang terbatas. Seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang menggunakan lafaz mutlak, kemudian dibatasi dengan kata mengalir dalam ayat yang lain yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Ketiga, mengalihkan lafaz dari makna yang hakiki kepada yang majasi, seperti pada firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2 yang menerangkan untuk menyerahkan harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 6 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah balik dan dewasa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang terjemah. Pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjama yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Kemudian, kemasukan ta marbutoh menjadi al-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kata terjemah dalam bahasa Indonesianya biasa kita sebut dengan terjemah. Kata terjemah lazim digunakan untuk 2 macam pengertian. Pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya tanpa menerangkan makna dari bahasa asal yang diterjemahkan.
Kedua, menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa yang lain. Macam-macam terjemah. Pertama, terjemah harfiah. Terjemah harfiah adalah proses menerjemah yang tetap menjaga keaslian dari segi nazm dan susunannya secara konsisten. Kedua, terjemah tafsiriyah adalah proses terjemahan yang tidak begitu terikat dengan nazm dan susunan aslinya, namun lebih menekankan pada sisi kesamaan pesan yang terkandung di dalamnya secara sempurna. Untuk dapat membedakan perbedaan antara kedua jenis terjemah di atas, berikut disajikan contoh dari terjemah harfiah dan tafsiriyah dari ayat Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya." Apabila ayat ini diterjemahkan secara harfiah, Anda akan mendatangkan terjemahan yang menunjukkan pada larangan mengikat tangan di leher dan melarang menjulurkan tangan sepanjang-panjangnya dengan tetap menjaga susunan kata aslinya. Adapun jika ayat tersebut Anda terjemahkan dengan terjemahan tafsiriyah, maka setelah Anda memahami maksud ayat tersebut, Anda dapat mengambil pesan yang dikandungnya, yaitu larangan kikir dan menghambur-hamburkan, boros atau tabzir. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemahan. Antara terjemah tafsiriyah dan tafsir terdapat 4 perbedaan. Pertama, redaksi terjemah memiliki gaya tersendiri yaitu dengan tetap menjaga keaslian posisinya. Adapun tafsir tidak demikian sebab tafsir selalu berpedoman pada pertalian yang erat dengan asalnya. Kedua, terjemah tidak mentoleransi pembelokan bahasan, sementara tafsir dibolehkan bahkan merupakan keharusan menerangkan contoh lain sebagai penguatnya. Ketiga, terjemahan dituntut konsisten dan setia kepada makna dan maksud dari kata asalnya. Hal ini sangat berbeda dengan tafsir yang menekankan pada penjelasan yang maksimal, baik penjelasan itu secara rinci maupun ijmali. Yang diutamakan dan terpenting ialah sampainya makna dan pesan yang dikandungnya, dan penjelasan ini sangat tergantung pada situasi dan kondisi dari mufasir dan audiensinya. Keempat, terjemahan harus konsisten dengan makna dan maksud yang diterjemahkan, yaitu kesesuaian antara hasil penerjemahan dengan yang dimaksudkan oleh pengarangnya. Adapun tafsir tidak demikian, sifat konsisten seorang mufasir tergantung pada kuat atau tidaknya suatu argumen. Selanjutnya, para ulama membedakan antara tafsir dan takwil. Menurut mereka, tafsir lebih mengarah pada pengertian yang bersifat lahir ayat, jadi tafsir terfokus pada makna teks lahirnya, sedangkan takwil mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam, makna yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Pengertian takwil seperti itu mengindikasikan adanya upaya yang lebih serius dalam mencari pengertian-pengertian lain. Perbedaan keduanya dari terjemah ialah bahwa terjemahan cenderung pada proses alih bahasa dari bahasa Al-Quran ke dalam bahasa asing, baik secara literal, tafsiriyah, maupun maknawiyah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.